Nah, beliau itu nggak naik ke atas. Jadi yang naik ke atas itu adalah Pak Sutrisno, dan Pak Sutrisno ini sempat memutar tutup toren sebanyak 2 kali. Sebelum tutup toren itu dibuka, sebenarnya Pak Sutrisno ini udah merasa curiga karena dia ngeliat kok banyak laler gitu. Laler hijau yang gede-gede gitu, laler bangke. Itu banyak banget di torennya. Lalu akhirnya dia pun membuka tutup toren itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi rame banget nih. Ini terjadi baru-baru aja. Ya mungkin buat teman-teman yang tinggal di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa belum mengetahui tentang kasus yang bikin merinding ini. Jadi geng, baru-baru ini tuh sempat viral tentang berita sebuah keluarga yang tiba-tiba mengalami hal aneh. Jadi keluarga ini tuh setiap kali mau gosok gigi, mau mandi, terus ya pokoknya kumur-kumur gitu pakai air kerannya, tiba-tiba air kerannya itu berbusa. Dan juga lama-kelamaan di hari-hari berikutnya airnya itu jadi berwarna coklat. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, di hari ketiga setelah itu airnya semakin mengental dan juga mengeluarkan bau busuk. Dan akhirnya nih, puncaknya itu ketika keluarga tersebut, salah satu anggota keluarganya itu mau wudhu. Jadi pas mau wudhu kok airnya semakin keruh. Nah, itu kan udah nggak bisa ditoleransi ya, karena udah mengganggu ibadah gitu. Jadinya mereka pun memeriksa ke toren air rumahnya. Dari yang gue lihat sih masih ada yang mempertanyakan toren air itu apa. Jadi toren air itu seperti bak ya, bentuknya bulat, ditaruh di tempat paling tinggi dari rumah, bahkan terkadang di atas atap gitu ya. Gunanya untuk memperlancar atau membagi aliran air. Nah, toren itu sengaja ada untuk menampung air dari mesin supaya sewaktu-waktu kalau lagi mati lampu atau mati listrik, nah airnya tetap bisa digunakan karena sudah tertampung di dalam toren. Ya kurang lebih fungsinya seperti itu. Jadinya kalian bisa membayangkan ya, bentuk toren kan besar, itu bisa muat 1 atau 2 manusia di dalamnya. Dan di dalam kasus kali ini, hal itulah yang akan kita bahas. Tiba-tiba nih geng, si keluarga tadi menemukan nih di dalam toren mereka adanya jasad yang sudah dalam kondisi rusak, membungkuk di sana, terus juga sudah ya mengerikan deh. Kalau kalian mau lihat foto atau gambarnya, kalian bisa searching langsung di Google, ada. Di sini gue nggak bisa tampilin. Kita bakal bahas nih geng tentang kasus tersebut. Ada apa sih cerita di balik penemuan jasad tersebut? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari BD. Ya? Bandar ya? Iya, bandar. Kita langsung masuk ke dalam kronologi kasusnya. Ya, jadi gini geng, ada sebuah lokasi yang bernama Gang Samit Sian di RT 00301 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tepat pada hari Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, air di sebuah rumah seorang warga yang bernama Sutrisno itu ditemukan bau dan juga keruh. Dan di saat itu, Pak Sutrisno ini sedang memakai air tersebut untuk bersih-bersih, untuk nyuci baju, dan bahkan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti gosok gigi gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kumur-kumur lah. Lalu di saat itu, istrinya minta Pak Sutrisno untuk mengurusi toren tersebut untuk diperiksa. Nah, lalu Pak Sutrisno menolak. Dia bilang, kan kemarin baru aja diberesin, baru aja dibersihin itu torennya. Masa dibersihin lagi gitu kan? Nah, lalu akhirnya mau nggak mau mereka tetap memakai air keruh tersebut untuk nyuci, untuk mandi. Bahkan mereka sholat wudhunya pakai air tersebut. Terus karena udah berhari-hari nih, Pak Sutrisno ini meyakinkan istrinya. Dia bilang, ya mungkin di toren itu ada air cicak kali ya, apa kita beli saringan gitu. Nah terus istrinya ini ya udah dengerin kata Pak Sutrisno. Nah setelah keesokan harinya, tepat di hari Senin tanggal 27 Mei, aroma air itu semakin gak bener aja gitu geng. Udah busuk banget, udah bau banget, dan bahkan udah keruhnya itu udah bukan keruh lagi, udah coklat warnanya. Dan anehnya ketika dipegang, itu air kayak ada lendirnya
torennya dan udah mulai licin. Nah, karena udah terlalu nggak bener ini toren, dirasa udah sangat mengganggu, akhirnya Pak Sutrisno ini sama mertuanya namanya Abu Suud langsung memeriksa toren tersebut. Dan ternyata ya karena rumah di Jakarta kan pada dempet-dempet. Nah, itu toren baru bisa dijangkau melalui atap rumah warga. Nah, dia naik melalui atap rumah warganya itu langsung menuju ke toren tersebut. Nah, terus kebetulan Abu Suud, si mertuanya Pak Sutrisno ini kan udah cukup tua. Nah, beliau itu nggak naik ke atas. Jadi yang naik ke atas itu adalah Pak Sutrisno. Dan Pak Sutrisno ini sempat memutar tutup toren sebanyak 2 kali. Sebelum tutup toren itu dibuka, sebenarnya Pak Sutrisno ini udah merasa curiga. Karena dia ngeliat kok banyak laler gitu. Laler hijau yang gede-gede gitu, laler bangke. Itu banyak banget di torennya. Lalu akhirnya dia pun membuka tutup toren itu. Dan disitulah dia sadar ternyata itu bukan bangkai cicak yang ada di dalam toren, tapi ya sebuah bangkai yang awalnya tuh dia kira kayak apaan ya gitu, kayak segede bantal gitu, karena kan bentuknya itu kayak nekuk gitu loh, geng. Awalnya Pak Sutrisno ini masih nggak yakin sama apa yang dia lihat. Nah, dia pun di saat itu minta tolong ke bapak mertuanya. Dia bilang, tolong cekin Pak, gitu kan, kayaknya itu bangkai gede banget, bangkai apaan ya. Di saat itu mertuanya yang bernama Abu Suud akhirnya ngecek, dan ketika Abu Suud ini ngecek, dia lihat, ya Allah, bangkai orang katanya. Nah, disitulah mereka mengetahui bahwa di dalam toren tersebut ada jasad. Nah, di dalam kondisi itu yang terlihat hanya bagian punggung, kepala, ya bagian rambut dan telinganya. Sementara wajahnya itu ke bawah. Akhirnya di saat itu Pak Sutrisno ini berteriak histeris meminta tolong. Dia berteriak sejadi-jadinya supaya warga semua mengetahui. Dan di saat yang bersamaan, Abu Suud juga meminta Pak Sutrisno untuk melapor kepada ketua RT tentang temuan tersebut. Dan laporan tersebut kemudian sampailah ke ketua RT, dan ketua RT langsung melapor kepada Polsek Pondok Aren. Setelah dilaporkan, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, aparat kepolisian langsung datang ke TKP, geng. Di saat itu, aparat kepolisian datang bersama tim Inavis supaya nanti sidik jari dari jasad tersebut bisa dicek ini identitasnya siapa. Nah, sedikit informasi aja, Inavis itu adalah singkatan dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification. Nah, mereka emang tugasnya itu untuk mengidentifikasi jasad-jasad kayak gitu, jasad-jasad yang belum diketahui identitasnya. Proses evakuasi di saat itu cukup memakan waktu karena ya jasadnya udah membengkak, dan kalau dikeluarkan dari toren itu takutnya jasadnya makin rusak ya kan, udah hampir mencair, dan juga mulut toren udah nggak muat lagi untuk mengangkat itu jasad. Nah, akhirnya pihak kepolisian menguras air toren itu dulu. Merinding banget gua. Pokoknya pas dikuras air torennya bener-bener coklat gitu, geng, geli banget. Dan itu real air infused jasad. Kalian tahu air infused ya? Air yang kalau misalkan di dalam itu ada buah-buahan kayak jeruk nipis, belimbing segala macam, itu sehat gitu ya kan? Sari-sari pati buah-buahan itu tercampur dengan air dan itu diminum sehat. Nah, ini bayangkan infus jasad. Wah, kacau. Nah, setelah airnya dikuras, bau busuk pun semakin menyengat kemana-mana. Di saat itu warga sempat protes juga gitu ya, ketika pengurasan air tersebut. Aduh, itu yang lain jadi kebagian baunya. Dan proses daripada evakuasi itu memakan waktu selama 3,5 jam. Nah, proses ini menjadi lama ya karena kondisi jasad sudah membengkak, yang mana ya torennya juga harus ikut dibawa turun. Dan di saat itu, proses dari pemeriksaan dan penyelidikan kasus ini baru sampai evakuasi aja, belum sampai ke proses otopsi. Tapi di saat itu sebenarnya para warga kurang lebih sudah ada yang mengetahui identitas dari si jasad tersebut. Apalagi dikatakan ciri-cirinya ada tato di bagian punggung. Ini semua terungkap ketika ada beberapa wartawan yang meminta keterangan dari warga sekitar. Nah, di saat itu warga yang memberikan keterangan ini berkata kalau mereka ini menduga jasad tersebut adalah Devi Karmawan yang berusia 27 tahun. Hal ini dicurigai karena bagian leher dari si jasad tersebut itu ada tato yang merupakan inisial namanya sendiri, yaitu Devoy. Nah, warga juga mencurigai si Devi ini bisa berakhir di dalam toren itu karena dia ngumpet sendiri di sana. Jadi dengan kata lain, warga mencurigai ini bukanlah korban eksekusi, tetapi melainkan dia memang sengaja masuk ke dalam toren tersebut dan mengakhiri hidup. Menurut warga dikatakan ya, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei, sehari sebelum toren dari keluarga Sutrisno ini bermasalah, ternyata sempat ada penggerebekan di rumah kosong yang ditargetkan oleh pihak kepolisian sebagai tempat operasi narkotika. Nah, si Devi
ini dicurigai oleh warga dia ini adalah salah satu orang yang kabur demi menghindari penggerebekan tersebut. Terus ada juga warga yang mengatakan pada hari Sabtu malam hari gitu ya, sebelum insiden toren berbau busuk ini, tetangga sekitar rumah Sutrisno sempat mendengar suara-suara seperti orang dicekik dan juga orang berkelahi. Nah, Pak Sutrisno sendiri di saat itu tidak mengetahui kalau ada kejadian tersebut. Dia juga nggak tahu ada ya penggerebekan lah, ada pengejaran terhadap pemakai narkotika lah, dia nggak tahu sama sekali, geng. Karena menurut dia di saat itu dia sedang tidak ada di rumah. Nah, dia lagi olahraga, lagi main bulu tangkis dengan beberapa teman-temannya. Si tetangga yang ngomong tadi yang berinisial Pak Y gitu ya. Nah, dia bahkan sempat mendatangi rumah Pak Sutrisno dan bertemu dengan anak-anaknya Pak Sutrisno. Nah, untuk menyampaikan kalau dia dengar ada suara orang dicekik dan berantem di sekitar rumah mereka. Lalu anaknya Pak Sutrisno ini bilang, "Iya, saya juga dengar kayak ada orang berantem, Pak," katanya. Dan di saat itu di dalam pembicaraan antara Pak Y dengan anaknya Pak Sutrisno, mereka malah sepakat kalau itu adalah suara hantu alias kuntilanak. Nah, mereka tidak mencurigai atau tidak mengarah kepada kemungkinan itu adalah suara manusia atau orang lagi benar-benar berantem atau apalah gitu. Malah mengarahnya kepada hantu. Nah, terus setelah itu kejadian mengerikan ini pun terjadi, yaitu terungkap bahwa ternyata ada jasad di dalam toren. Nah, seperti yang gue katakan tadi, kecurigaan warga mengarah kepada kemungkinan si jasad ini sengaja bersembunyi di dalam toren. Nah, apakah benar demikian? Nah, sekarang kita bahas nih tentang faktanya. Tapi ingat ya geng, ini fakta sesuai dengan apa yang ada di pemberitaan saat ini, bukan fakta yang menurut keterangan gue pribadi. Sekarang kita bahas. Nah, jadi geng, kita masuk ke dalam fakta sebenarnya. Dari penuturan pihak kepolisian, ternyata sesuai nih dengan anggapan dari warga. Karena kecurigaan warga memang selama ini si korban atau si jasad ini memang terkenal sebagai orang yang berhubungan dengan narkotika. Jadi, pihak kepolisian baru mengkonfirmasi secara resmi pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024. Identitas dari si jasad itu bernama Devi Karmawan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan nih, si Devi Karmawan ini memang berhubungan dengan narkotika. Tapi apakah dia hanya sekedar pemakai atau justru bandar narkotika? Nah, sekarang mari coba kita bedah satu persatu fakta tentang si Devi ini. Jadi geng, hasil dari otopsi sementara di Rumah Sakit Polri Kramat Jati menunjukkan bahwa tidak ditemukannya adanya luka akibat kekerasan di tubuh Devi. Terus berdasarkan pemeriksaan kadar alkohol di dalam tubuhnya itu, pihak dari Rumah Sakit Polri juga melaporkan bahwa Devi tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, namun walaupun nggak ada zat alkohol di dalam tubuhnya, tetapi dia positif menggunakan narkotika atau zat adiktif lainnya. Karena ditemukan urin dari jasad Devi ini mengandung apetamin, THC atau ganjo gitu ya, serta positif menggunakan metamfetamin. Selain itu, dokter ahli juga mengatakan di dalam tubuhnya Devi ini, di dalam paru-parunya Devi ini ditemukan tumbuhan alga atau tumbuhan kecil yang hidup di air yang masuk ke dalam saluran pernafasannya dan mengendap di paru-paru, yaitu akibat dari dia berada di dalam toren. Jadi, di hari itu, dugaan meninggalnya Devi itu disebabkan oleh tenggelam karena dia berada di dalam toren air tersebut. Jadi bisa dikatakan saat Devi ini masuk ke dalam toren air, dia itu masih dalam kondisi bernyawa. Kemudian dari hasil otopsi juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda tindakan kekerasan. Jadi nggak ada tuh kayak digebukin atau justru dibacok atau apa tuh nggak ada sama sekali. Dan Devi ini murni meninggal dunia karena dia tenggelam di dalam toren air milik warga. Terus pasti timbul pertanyaan, orang bodoh seperti apa yang mau menenggelamkan diri di dalam toren? Bukannya toren itu kalau kita masuk kita bisa keluar lagi gitu kan? Ya siapa juga yang kepikiran buat sembunyi di dalam toren air? Dan ketika toren air itu terisi dengan air dari mesin pompa, otomatis kan kita udah kayak ngerasa, wah bakal tenggelam nih, keluar deh gitu. Pasti ada orang yang berpikir demikian kan? Tapi kok bisa si Devi ini sampai meninggal di sana? Nah ternyata menurut keterangan polisi dikatakan ketika dia masuk ke dalam toren air, dia kondisinya itu masih dalam halusinasi akibat narkotika. Dan hal tersebut membuat dia memiliki rasa takut yang berlebihan dan tidak berani keluar. Dia serba salah. Di dalam otaknya, di dalam pikirannya itu, kalau dia keluar dia ketangkep, kalau dia tetap di dalam dia aman, selamat, tapi dia meninggoy. Nah karena ketakutan yang berlebihan itu, akhirnya dia memilih untuk meninggoy di dalam toren air tersebut. Nah lalu, salah satu tersangka yang bernama Aziz, si kurir narkotika yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, berdasarkan keterangan yang didapat oleh polisi
polisi dari si Aziz ini, ternyata Devi ini memang benar adalah bandar narkotika jenis SS. Jadi dikatakan juga sebelum aksi penggerebekan, Aziz yang sebelumnya sudah membawa 50 gram narkotika jenis SS dari Cengkareng, kemudian datang ke sebuah rumah kosong bersama Devi untuk memecah atau mengecer narkotika jenis SS tadi menjadi beberapa porsi sebelum nantinya bakal dijual dalam bentuk eceran tadi. Jadi dari keterangan si Aziz ini kita bisa mengambil kesimpulan nih geng ya. Kurang lebih keterangan dari kronologi kejadian sebenarnya adalah jadi pada hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2024 memang terjadi aksi penggerbekan narkotika di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Devi. Nah, rumah kosong ini adalah rumah kosong yang dimaksud oleh si Aziz tadi. Nah, di situ posisinya si Devi dan Aziz ini lagi meracik SS tadi untuk mereka jual secara ecer. Nah, pas digerebek sama pihak kepolisian, ternyata yang berhasil ditangkap cuma si Aziz yang berperan sebagai kurir. Sementara Devi itu berhasil kabur. Nah, kebetulan sekali ketika mereka meracik itu, Devi ini habis make. Dan karena dia masih dalam kondisi di bawah pengaruh narkotika tadi, dia pun lari terbirit-birit menghilang sambil berhalusinasi. Jadi akal sehatnya nggak main gitu. Karena efek narkotika itu sedang kuat-kuatnya, makanya Devi ini mulai berpikir untuk mencari tempat bersembunyi. Lalu kebetulan di saat dia kabur, Devi ini ngelewatin kediaman tetangga dari Pak Sutrisno. Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya, toren Pak Sutrisno itu harus melalui atap rumah tetangganya, ya kan, biar bisa ke sana. Dan kebetulan Devi lewat sana. Ketika ada dalam keadaan panik sekaligus dalam efek narkotika tersebut, kemudian dia melihat toren air keluarga Pak Sutrisno, dia kemudian memilih toren itu untuk bersembunyi di sana. Namun naasnya, entah bagaimana bisa, ketika dia sudah masuk ke dalam toren air tersebut, dia justru menutup toren air itu. Jadi udah masuk malah ditutup, entah diputer sama dia atau gimana. Yang jelas kalau misalkan tuh toren dari dalam itu agak susah buat dibuka, karena udah pasti di bagian dalam toren itu banyak lumut dan itu licin. Jadi hanya bisa dibuka dari luar. Ketika itulah si Devi ini pun terkunci di dalam, terjebak di dalam toren tersebut. Akibatnya Devi ini pun tewas perlahan karena tenggelam ketika toren tersebut terisi dengan air pada pagi harinya. Dia mau berteriak sekuat tenaga juga nggak bakal ada yang dengar karena gelombang suaranya itu tertahan oleh air dan dinding toren. Apalagi toren tersebut berada di atas rumah. Nah, makanya sempat ada keterangan dari seorang warga atau tetangganya Pak Sutrisno yang mengatakan kok kayak ada suara orang tercekik, kayak ada suara kegaduhan. Dan di saat itu malah itu dikira sebagai suara kuntilanak. Akhirnya Devi ini benar-benar tidak bisa tertolong. Dia tidak menghadapi hukuman dunia, tapi langsung menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Begitulah kurang lebih kronologinya, geng. Terus sebenarnya ada fakta yang cukup mencengangkan yang terjadi kepada si Devi ini, geng. Jadi memang kita sudah tahu nih ya kalau dia ini kan bandar narkotika. Tapi sebenarnya si Devi ini sudah masuk ke dalam daftar DPO atau daftar pencarian orang untuk kasus narkotika. Hal ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi sewaktu diperiksa oleh polisi, Aziz yang sudah terlebih dahulu ditangkap mengaku kalau narkotika SS sebanyak 50 gram yang dia bawa dari Cengkareng itu ternyata didapat dari temannya yang bernama Perong yang telah dimasukkan ke dalam daftar DPO. Nah, di sini gue terangkan sedikit ya. Ini bukan Perong yang kasus Vina ya. Jadi mungkin sebutan ini tuh kayak pengen ngatain teman-teman yang kulitnya gelap gitu, kurang lebih. Nah, Aziz ini mengaku dia ini adalah kurir untuk penjualan di sekitar Jakarta dengan Tangerang dan tugasnya menjemput atau mengambil narkotika jenis SS yang pada saat itu kebetulan dia sedang mengambil barangnya di daerah Cengkareng. Dia mengambil barang tersebut atas suruhan Perong pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 25, SS tersebut barulah dia bawa ke rumah kosong untuk diecer bersama si Devi tadi sebelum diedarkan. Jadi di dalam kasus ini kita bisa lihat ya bahwa ada yang masih buron yang bernama Perong dan yang bernama Dwi, satu lagi dia masih buron juga. Nah, sementara yang sudah tertangkap adalah Aziz dan yang meninggal dunia adalah Devi Karmawan. Dan dari hasil pengembangan polisi yang mengejutkannya adalah ternyata si Perong serta Devi yang udah meninggal di dalam toren itu selain menjadi pengendali pengedaran narkotika jenis SS, mereka ini juga memiliki jaringan penjualan SS dengan narapidana di salah satu lembaga permasyarakatan atau lapas atau di penjara. Nah, kebayang gak tuh? Ada narapidana yang di dalam penjara bisa mengendalikan peredaran SS. Berarti kan serem banget. Dan polisi mendapati kalau kelompok tersebut merupakan jaringan peredaran SS yang kerap beraksi di daerah Pondok Aren. Nah, polisi juga mengatakan Devi yang meninggal di dalam toren ini bersama temannya Perong itu memang terlibat beberapa kali dalam jaringan narkotika.
Nah, namun untuk siapa nih jaringan di dalam lapas yang menjadi partner mereka ini, polisi belum bisa mempublish atau mengungkapkan ke publik karena masih dalam proses pendalaman. Nah, terlebih lagi si Peron ini dan juga salah satu lagi yang bernama Dwi itu masih buron. Dan memang sesuai dengan penuturan warga dikatakan kalau si Devi yang meninggal di dalam toren ternyata memang sudah sering keluar masuk penjara karena kasus narkotika. Nah, jadi warga udah nggak heran apa yang terjadi dengan si Devi ini. Dia harus berakhir seperti itu ya karena perbuatannya sendiri. Tapi geng, sebenarnya ada sesuatu yang agak sedikit mengusik telinga masyarakat selama penelusuran kasus ini, geng. Nah, hal ini datang dari penuturan si ibunya korban atau si ibunya Devi yang meninggal di dalam toren ini. Ibunya ini bernama Darmiati, usianya 55 tahun. Nah, Bu Darmiati ini mengatakan kepada wartawan kalau ada kejanggalan di tubuh jasad anaknya tersebut. Bu Darmayati ini mengatakan kalau di leher anaknya itu ada bekas cekikan dan itu dia lihat saat anaknya ini akan dibawa ke ambulans. Nah, hal ini membuat orang-orang jadi bertanya-tanya, apakah kecurigaan atau insting ibunya ini benar? Karena kalau kita balik lagi ya, keterangan dari tetangga Pak Sutrisno yang berinisial Y, yaitu Pak Y tadi, itu kan sempat mengatakan kalau dia mendengar suara cekikan dan menyampaikan hal ini kepada anak Pak Sutrisno. Tapi mereka menganggap itu adalah suara Kunti. Nah, ini juga agak sedikit nyambung nih dengan apa yang dikatakan oleh sang ibu, oleh ibunya si Devi tadi, bahwa dia sempat mendengar suara cekikan. Tapi di sini ada dua kemungkinan. Yang didengar oleh si Pak Y bisa jadi suara cekikan itu adalah suara Devi saat sakaratul maut di dalam toren, atau justru memang dia dicekik oleh seseorang sesuai dengan apa yang dicurigai oleh ibunya Devi. Terus geng, kecurigaan pun muncul. Apa jangan-jangan sebenarnya si Devi ini bukan tewas karena dirinya sendiri masuk ke dalam toren? Apalagi dari penuturan kronologi Pak Sutrisno, kondisi toren tersebut ditemukan dalam keadaan tertutup. Dan bahkan Pak Sutrisno sebelum menemukan jasad Devi di dalam toren, dia sempat membuka tutup toren itu dengan cara memutar. Nah, logiknya nih ya, kalau orang memang masuk sendiri ke dalam toren, otomatis dia nggak bakal mikirin penutupnya nggak sih? Ini bener-bener ditutup gitu. Setelah masuk, ditutup. Kalau orang masuk sendiri gimana caranya ngambil tutupannya? Kalian lihat aja bentuk toren tuh kayak gimana gitu kan? Nah, jadi geng, sampai video ini gue buat belum ada jawaban yang pasti tentang pertanyaan tersebut. Karena jawaban paling resmi yang bisa kita dapatkan sekarang itu hanyalah keterangan dari pihak forensik bersama pihak kepolisian yang melaporkan kalau si Devi ini meninggal karena dirinya sendiri. Nah, sebenarnya gue penasaran juga nih geng, bagaimana respon dari si ibunya Devi yang bernama Bu Darmayati terkait laporan forensik tentang kasus anaknya ini. Nah, namun sayangnya sampai detik ini belum ada keterangan dari si ibunya mengenai hal tersebut, dan sejauh ini kita hanya bisa mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian tentang kronologi sebenarnya. Nah, mungkin nanti ketika video ini ditayangkan tiba-tiba udah ada keterangan atau respon dari ibunya, kita nggak tahu juga. Tapi hal ini gue kembalikan kepada kalian. Gimana geng menurut opini kalian? Apakah Devi ini benar-benar meninggal sendiri masuk ke dalam toren, atau justru dia dieksekusi dulu baru dimasukkan ke sana dan ditutup di dalam toren tersebut? Karena kan kalau dipikir-pikir juga ya, kalau ada orang yang seniat itu membuang jasad gitu ya, itu cara naikinnya gimana gitu, karena kan toren tinggi. Terus ngomong-ngomong nih geng, kalian penasaran gak sih gimana nasib keluarganya Pak Sutrisno, si pemilik toren tersebut? Apakah dia tetap tinggal di sana? Apakah dia tetap memakai air keran tersebut? Karena walaupun torennya udah dicabut, pipa-pipa di rumahnya kan sudah mengalir dengan air tersebut ya, pasti bakal kebayang dan trauma banget gitu. Dan bagaimana kondisi mereka ya setelah menyadari selama beberapa hari tersebut mereka menggunakan air yang mengandung ya cairan jasad gitu kan. Jadi gini geng, kalau berdasarkan informasi terkini hingga saat ini belum ada keluhan kesehatan yang dialami secara spesifik oleh keluarga Pak Sutrisno dan juga beberapa warga yang mungkin turut menggunakan air bekas jasad tersebut. Jadi setelah informasi ini beredar, ternyata toren itu nggak cuma dipakai oleh keluarga Pak Sutrisno doang ternyata, tapi itu toren terbagi ke 3 rumah warga lain yang merupakan rumah kontrakan. Nah, jadi bisa dikatakan nggak cuma keluarga Pak Sutrisno yang memakai air tersebut. Lalu mereka pun yang sudah mengkonsumsi air tersebut itu melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pondok Aren, dan berdasarkan dari catatan kepolisian ada 12 warga dari 3 rumah yang airnya terkontaminasi air jasad Devi tersebut. Nah, namun sepanjang informasi yang gue dapatkan gitu ya, baru 3
orang yang diperiksa dan sisanya ada sekitar 9 orang yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan. Kepolisian pun menghimbau 9 orang itu agar bisa melakukan pemeriksaan di puskesmas dalam waktu dekat. Nah, kemungkinan orang-orang tersebut ketakutan dan merasa trauma kali ya, jadi nggak mau memeriksakan diri. Dan keluarga Pak Sutrisno sebenarnya nggak ada keluhan apapun, tetapi pihak dokter spesialis penyakit dalam yang bernama Stephen Sumantri menyarankan dia dan keluarganya segera memeriksakan diri karena kita nggak tahu ya ada bakteri apa nanti di dalam perutnya dan dalam jangka waktu yang panjang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu Pak Sutrisno sendiri bersama keluarga tuh mengaku kalau mereka tuh benar-benar trauma ya dengan kasus ini dan dia berencana ingin mengganti segala benda yang berhubungan dengan saluran air di rumahnya. Karena ya kalau torennya sendiri udah dibawa sama polisi, kayaknya sih untuk mengambil jasad si Devi tadi itu pihak kepolisian harus membelek si torennya. Maka dari itu yang menjadi PR dari Pak Sutrisno adalah mengganti semua saluran pipa. Namun untuk saat ini ya dia belum bisa apa-apa karena kondisinya di sekitar lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sebuah kasus yang serupa nih geng. Ini mirip kasusnya atau alurnya mirip, yaitu kasus pengejaran terhadap pelaku tindakan kriminal pengedar narkotika yang berakhir dengan hilangnya nyawa si tersangka tersebut. Oke, ini motif kasusnya mirip tetapi alur dan cara untuk kaburnya berbeda. Kalau tadi kita membahas jasadnya Devi, seorang pengedar narkotika yang berakhir di dalam toren air. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang terjadi pada tanggal 13 Agustus tahun 2019. Yang mana ini bermula ketika pihak kepolisian menangkap 2 orang pengedar narkotika yang bernama Rizal, usianya 24 tahun, serta Putri yang berusia 21 tahun di daerah Taman Burung Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari penggeledahan, polisi menemukan 3 buah plastik klip berisikan narkotika jenis SS sebesar 7 gram dan 2 plastik ganjo. Nah, dari keterangan 2 tersangka itu, geng, dia menyebutkan adanya nama lain. Nama lain ini adalah Bella Ainun, yang mana dia merupakan salah satu anggota dari 2 orang yang sudah ditangkap ini, dan dia berada di apartemen Season City Tower B lantai 10 DB di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Nah, kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke apartemen tersebut untuk melakukan penggerebekan. Setelah digerebek, polisi berhasil menangkap seseorang yang bernama Bella Ainun ini. Dan kebetulan si Bella Ainun itu berhasil ditangkap ketika berada di lift apartemen. Dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti sebesar 100 gram SS dan 1, kilogram ganjo. Terus pas dia lagi digeledah, si Bella ini ngomong, dia bilang, "Saya juga punya pacar namanya Aldi," katanya. "Pacar saya lagi ada di dalam apartemen dan dia juga pengedar." Nah, di dalam hal ini si Bella ini malah nyanyi alias nggak mau ketangkap sendiri. Dan Bella mengaku narkotika yang dia bawa ini adalah punya pacarnya, punya si Aldi itu. Nah, sontak polisi langsung melakukan pengejaran. Ketika dicek di sekitar TKP, pihak kepolisian merasa bingung karena menurut keterangan Bella, si pacarnya itu ada di atas, ada di kamar, tetapi kok nggak ada di sana. Dan di saat itu polisi memang sudah percaya pada Bella karena di dalam unit apartemen ditemukan adanya handphone dan juga rokok milik si Aldi itu. Nah, sementara itu, geng, ternyata di sisi lain, tanpa diketahui oleh polisi, rupanya si Aldi ini justru bersembunyi di unit apartemen sebelah milik orang lain. Nah, akhirnya polisi yang merasa curiga memeriksa daerah balkon, dan ketika diperiksa oleh polisi, di saat itulah ketahuan kalau si Aldi ini pada saat itu sedang mencoba melarikan diri dengan kabur melalui jendela. Nah, dia lagi nyebrang ke unit sebelahnya, dan di saat itu juga dia pun terpeleset, dia jatuh dari lantai 10 ke lantai 7 apartemen, dan seketika dia langsung tewas di tempat. Nah, itu dia, geng, kisah yang sama yang dialami oleh seorang pengedar yang bernama Aldi dengan nasib Devi yang ditemukan di dalam toren. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus yang hari ini kita bahas? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Coba tinggalkan komentar di bawah.